Good morning, selamat pagi, saudara yang diberkati Tuhan. Salam sehat, kuat, sejahtera total buat roh, jiwa, tubuh, dan keluarga maupun bisnis saudara yang diberkati Tuhan. Saya bersyukur pagi hari ini buat kesehatan yang Tuhan berikan, bisa bangun pagi segar. Ada sebuah kata bijak Italian proverb yang berkata begini, dikatakan, "He who enjoys good health is rich, though he knows it not." Orang yang menikmati kesehatannya sebenarnya itu orang yang kaya. Orang yang sehat itu adalah orang yang kaya, walaupun kadang kita tidak menyadarinya. Oke, pagi ini saya mau minum kopi. Ini kopi Brotoseno. Saya mau campur dengan jawu. Ya, jahe produk Pondok Penua, jadi nggak usah dipakai gula lagi kopinya. Kasih ini jadi double ya manfaatnya. Jawu. Kasih jauh jadi tambah asik. Kasih jauh 1 sendok seperti ini. 1 sendok kopi diaduk di sini dan rasanya asik. Oke, pagi ini saudara, renungan dari hati Papa kita di surga masih berkaitan dengan Christmas Miracle di bulan Desember ini. Bersyukur untuk mujizat, janji Tuhan, dan apapun yang saudara harapkan sepanjang tahun ini. Di akhir tahun ini, saya percaya Tuhan siapkan berkat buat kita. Dalam pasal ke-1 Lukas ayatnya yang ke-26, saya ingin bicara tentang the divine disruption. Ya, saya ingin share ini, kata ini. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nazaret ini kota kecil, salah satu kota yang miskin. Sehingga orang berkata, adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Meremehkan kota ini. Karena dalam sejarah tidak ada orang hebat lahir besar muncul dari kota ini. Kan di kota yang miskin. Ya, kota kecil, kota yang miskin. Kemudian dikatakan malaikat Gabriel datang ke kota itu. Nah, ketika dia datang ke kota itu bukan karena kotanya pertama, karena ada seseorang yang menjadi targetnya Tuhan. Dan mungkin saudara targetnya Tuhan. Walaupun mungkin sudah tinggal di pulau kecil, desa kecil, daerah kecil, yang gak pernah ada pemimpin hebat muncul dari sana. Ya, tapi dengarkan ini. Tuhan berkata, ayat 27, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Dia datang kepada seorang gadis yang masih perawan yang sudah tunangan. Dan dari keluarga Daud dikatakan bernama Yusuf, dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Dan ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepada, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dan sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Nah, sampai di sini bayangkan kalau saudara adalah Yusuf dan Maria, atau bahkan keluarganya. Sudah tunangan dan sudah mempersiapkan pasti tanggal pernikahan. Tiba-tiba malaikat datang dan berkata, "Hey Maria, sorry, bukan cuma interupsi, tetapi Tuhan melakukan disrupsi, ya, divine disruption." Tuhan berkata, "Saya mau pakai hidupmu, saya mau pakai rahimmu untuk melahirkan pemimpin, juru selamat bagi dunia ini." Dan ini tidak mudah tentunya buat Maria dan Yusuf, karena dia sudah punya plan, punya agenda, punya rencana. Tapi kemudian Tuhan melakukan interupsi dan disrupsi. Ya. Tuhan menginterupsi rencana agendanya dia.
Tapi bukan cuma itu. Tuhan melakukan disrupsi. Artinya Tuhan mengubah sejarah, mengubah peta kehidupan, mengubah dia punya sejarah hidupnya, Maria dan Yusuf. Bayangkan itu. Nah, saya percaya hari-hari ini, bahkan sepanjang bulan ini, saudara, sepanjang tahun ini ada banyak interupsi dari lewat COVID ini. Bahkan disrupsi, gangguan di mana saudara harus melakukan sebuah perubahan. Ya, bukan cuma interupsi dan kemudian lanjutkan lagi rencana saudara, tetapi disrupsi di mana Tuhan membuat sebuah situasi keadaan di mana saudara harus merubah arah hidupmu, mengubah banyak hal, perubahan-perubahan itu. Tidak mudah memang. Tapi dengar Tuhan berkata, sebagaimana Tuhan berkata kepada Maria, Tuhan berkata, engkau mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan dan aku menyertaimu. Kasih karunia dan penyertaan Tuhan, dua kata ini merupakan kata penting untuk saudara menavigasi perubahan-perubahan di era perubahan saat ini. Di era disrupsi, pasti bingung, ya, pasti nggak senang, pasti nggak nyaman, pasti, apalagi kalau saudara orang yang sistematik, terstruktur, itu pasti stres tentunya. Sepanjang tahun ini saudara merasa, wah, nggak berantakan semua rencana saudara. Semua plan yang saudara sudah atur sedemikian rupa, semuanya kacau karena COVID-19 ini. Mungkin marah-marah sama COVID. Tapi dengar, marah-marah tidak mengubah apa yang sudah terjadi. Kita tidak berkuasa atas COVID ini. Ya. Tapi dengarkan Tuhan berkata begini. Kasih karunia-Ku cukup buat kamu dan aku menyertaimu. Dua kata ini. My grace is with you and I am with you. My presence is with you. Tahun 2021. Dua kata ini merupakan dua kata penting yang akan membawa saudara di 2021 mengejar masuk ke dalam semua rencana besar yang Tuhan sudah siapkan. Karena tujuan 2020 adalah membawa kita, inilah transitioning. Saudara, Tuhan mentransisi saudara untuk masuk ke dalam rencana Tuhan yang berikutnya di tahun 2021. Rencana akhir zamannya Tuhan buat hidup saudara, keluarga saudara, dan bisnis saudara. Yuk, jangan marah, jangan kaget, jangan bingung, jangan stres karena disruption yang terjadi, karena gangguan dan interupsi yang terjadi di masa COVID, di masa pandemi selama tahun 2020 ini. Yang pasti adalah ini, Tuhan mau saudara tanggalkan rencana saudara dan agenda saudara. Dan memberi diri, memberi rahimmu seperti Maria. Memberi hatimu kepada Tuhan. Untuk Tuhan bisa pakai dan lahirkan sesuatu yang besar. Lahirkan pemimpin hebat. Lahirkan sesuatu yang impactnya bukan cuma untuk saudara dan keluargamu. Tetapi impactnya adalah untuk generasi bahkan dunia. Dengarkan Tuhan berkata, engkau mendapat kasih karunia dan aku menyertaimu. Ini jaminan, kepastian untuk kita memasuki 2021. Tuhan persiapkan saudara. Kasih karunia cukup bagimu dan penyertaan Tuhan. Itu sekali lagi jaminan yang pasti. So, Tuhan Yesus memberkati saudara. Enjoy, nikmati masa-masa disrupsi ini. Karena ini bukan manusia yang melakukan, but it's God. It's divine interruption, divine disruption for the purpose membawa saudara kepada greater destiny yang Tuhan sudah siapkan buat hidup saudara. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Coba kopi hitam kasih jahe uwu. Rasanya luar biasa. Ya, jadi kopi jauh namanya. Top banget. Panas langsung sih. God bless you. Bye.